Namo Buddhaya anak-anak Bunda semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha bersama Bunda Anis. Di bab 2 ini kita mau belajar tentang pengorbanan bodhisattva. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, memahami arti bodhisattva. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis bodhisattva. Yang ketiga, mengetahui paramita bodhisattva. Dan yang keempat, melaksanakan paramita dalam kehidupan sehari-hari. Arti bodhisattva. Kata bodhisattva berasal dari bahasa Sanskerta, atau bodhisatta berasal dari bahasa Pali. Bodhisattva atau bodhisatta terdiri atas dua kata, yaitu bodhi yang berarti penerangan atau pencerahan, sedangkan sattva atau satta berarti makhluk. Jadi, bodhisattva adalah makhluk yang bercita-cita untuk mencapai pencerahan sempurna. Bodhisattva juga dapat diartikan sebagai calon Buddha. Sebelum menjadi Buddha, seorang bodhisattva harus terlahir di alam manusia. Para bodhisattva hidup di surga Tusita. Ciri-ciri bodhisattva. Yang pertama, penuh welas asih. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, peduli. Nama-nama bodhisattva. Avalokitesvara Kuan Im, Siti Garbha, Maitreya. Bodhisattva Maitreya ini merupakan bodhisattva yang batinnya penuh welas asih. Manjusri, Siddhartha. Bodhisattva Siddhartha pernah terlahir sebagai seorang petapa bernama Sumedha. Beliau rela mengorbankan tubuhnya untuk dilewati Buddha di Pankara agar kakinya tidak kotor. Bodhisattva juga bisa terlahir sebagai binatang untuk menyempurnakan paramita atau sifat-sifat luhur. Berikut adalah 3 jenis bodhisattva. Yang pertama, Saddhadhika Bodhisattva adalah calon Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap ajaran Buddha. Setelah mencapai kesempurnaan, ia bergelar Sawaka Buddha. Jenis bodhisattva yang kedua adalah Wiryadhika Bodhisattva. Wiryadhika Bodhisattva adalah calon Buddha yang memiliki semangat. Setelah mencapai kesempurnaan, ia bergelar Pacceka Buddha. Jenis bodhisattva yang ketiga adalah Panyadhika Bodhisattva. Panyadhika Bodhisattva adalah calon Buddha yang mengutamakan kebijaksanaan. Setelah mencapai kebuddhaan, ia bergelar Sama Sambuddha. Anak-anak, para bodhisattva sebelum mencapai kebuddhaan harus menyempurnakan sifat luhur atau paramita dalam kehidupannya. Jika telah melaksanakan paramita dengan sempurna, ia bisa menjadi Buddha. Nah, apa sajakah sifat-sifat luhur atau paramita tersebut? Sifat-sifat luhur bodhisattva berjumlah 10 yang disebut dasa paramita atau 10 sifat luhur. Ke-10 paramita itu adalah yang pertama, dana paramita atau kesempurnaan beramal. Yang kedua, sila paramita atau kesempurnaan melaksanakan sila. Yang ketiga,
Nekkhamma Paramita atau kesempurnaan melatih penolakan, yaitu penolakan nafsu indera. Yang keempat, Panya Paramita atau kesempurnaan melatih kebijaksanaan. Yang kelima, Wirya Paramita atau kesempurnaan melatih usaha atau semangat. Yang keenam, Khanti Paramita atau kesempurnaan melatih kesabaran. Yang ketujuh, Sacca Paramita atau kesempurnaan melatih kebenaran dalam kata-kata, perbuatan, dan pikiran. Yang kedelapan adalah Adhitthana Paramita atau kesempurnaan melatih kehendak dengan mantap untuk memutuskan sesuatu dan selesai berbuat sesuatu pada waktunya. Yang kesembilan adalah Metta Paramita atau kesempurnaan melatih cinta kasih. Yang ke-10 adalah Upekkha Paramita atau kesempurnaan melatih keseimbangan batin. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian mendengar kata murah hati? Apa itu murah hati? Murah hati artinya beramal atau berdana. Berikut ada kisah Jataka tentang seekor burung pelatuk. Suatu ketika, Bodhisattva dilahirkan sebagai seekor burung pelatuk. Burung pelatuk ini berbeda dengan burung-burung lainnya. Ia tidak hanya bijaksana, tetapi juga sangat indah. Bulu-bulunya berkilau dengan beraneka warna yang indah. Di hutan di mana ia tinggal, ia dikenal sebagai raja dari burung-burung. Suatu ketika, burung pelatuk melihat singa sedang menderita kesakitan. Burung pelatuk berkata, "Hai singa, kenapa kamu?" Singa menjawab, "Ketika makan, sebuah tulang tajam menusuk kerongkonganku dan tidak dapat dikeluarkan lagi," kata singa. Kemudian, burung pelatuk menolongnya dengan menyuruh singa membuka mulutnya dengan lebar. Kemudian mematuk perlahan tulang yang ada di kerongkongan singa sehingga tulang tersebut dapat dikeluarkan dan singa bisa pulih kembali. Pada suatu hari, burung pelatuk kembali melihat seekor singa yang pernah ditolongnya. Saat itu, burung pelatuk merasa sangat kelaparan karena beberapa hari mencari makanan ia tak mendapatkannya. Burung pelatuk yang merasa kelaparan kemudian berusaha mendekati singa, berharap singa mau berbagi makanannya kepada burung pelatuk. Tetapi singa kemudian berkata, "Pergilah kamu dari tempat ini, kalau tidak kamu akan kumakan pula," kata singa. Singa tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada burung pelatuk untuk makan serpihan daging, karena singa sangat serakah, tidak tahu terima kasih, dan tidak memiliki sifat balas budi. Kemudian Dewa Hutan merasa kecewa karena burung pelatuk tidak memberi hukuman kepada singa. Tetapi burung pelatuk pun akhirnya berkata, "Janganlah mengharap imbalan dalam berbuat baik. Dapat menolong orang lain adalah bentuk kebahagiaan." Burung pelatuk tidak marah karena ia jelmaan dari Bodhisattva. Dan akhirnya Dewa Hutan pun menghormat kepada burung pelatuk. Pesan moral dari kisah ini adalah meskipun diperlakukan tanpa rasa terima kasih, sebaiknya kita mempraktekkan khanti atau kesabaran. Selanjutnya, ada sebuah kisah tentang kebijaksanaan atau Senaka Jataka. Bodhisattva pernah terlahir di sebuah keluarga Brahmana sebagai pandit Senaka. Senaka sangat bijaksana dan suka menasehati orang-orang demi kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada saat itu hiduplah seorang Brahmin tua yang memiliki istri yang sangat licik. Ia memaksa suaminya untuk mencarikan pembantu. Brahmin tua kemudian meninggalkan rumahnya dan pergi untuk mengumpulkan uang.
Tanpa sadar, ada seekor ular yang masuk ke dalam tas Brahmin tua karena ia tidak menutup kembali tasnya tersebut. Sesosok dewa membisiki Brahmin tua dengan berkata, "Oh Brahmin, jika kamu pulang, istrimu akan mati. Tetapi jika kamu meneruskan perjalanan, kamulah yang akan mati." Brahmin tua itu ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana. Pandit Senaka menyuruh salah satu orang mengeluarkan ular yang ada di tasnya. Pandit Senaka menyelamatkan Brahmin tua berkat kebijaksanaannya. Bijaksana dapat dikembangkan dengan penyelidikan. Berikutnya ada sebuah kisah juga tentang seekor rusa yang malas belajar yang terdapat dalam Karadia Jataka. Bodhisatwa dilahirkan sebagai seekor rusa. Ia sebagai kepala dari sekelompok rusa. Rusa Karadia merupakan keponakan dari Bodhisatwa rusa. Rusa Karadia terjerat jebakan karena ia malas belajar. Demikian tadi penjelasan dari Bunda di bab 2 ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih anak-anak Bunda semua. Namo Buddhaya.